Selamat malam kepada Ibu Rosi Munasana. Perkenalkan, nama saya Yeskiel Manurung. Pada video kali ini yang saya rekam untuk memenuhi tugas dari Ibu, yaitu tentang pencarian minimum spanning tree dari sebuah graf. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan dua buah algoritma, yaitu algoritma prim dan algoritma Kruskal. Ada dua algoritma lagi, yaitu reverse dan delete, dan juga proof yang tidak akan saya gunakan pada kesempatan kali ini. Langkah-langkahnya pada algoritma Kruskal adalah kita harus memiliki sebuah pohon graf, sebuah graf dulu yang nanti akan diambil dari sebuah graf. Kemudian kita buat himpunan berisi semua cabang. Loop semua cabang dan himpunan menggabungkan dua node di pohon. Hapus satu cabang dengan bobot terkecil yang menghubungkan satu node dengan pohon yang lain. Hubungkan cabang tersebut ke pohon. Dengan kata lain, kita harus memilih sebuah cabang yang dipilih secara acak, dan kita dari situ akan memulai untuk bekerja. Dalam pembuatan sebuah tree dari graf, semua node atau sudut harus terhubung. Sehingga hal ini menyebabkan kita dapat memilih secara acak. Pada kesempatan kali ini adalah graf yang digunakan. Pada kali ini saya juga akan memilih node A yang akan kita mulai kerjakan dari sini. Yang pertama, terdapat 3 buah sisi yang menghubungkan ke B, E, dan D, yang masing-masing bernilai 1, 3, dan 4. Kita harus mencari sisi dengan bobot terkecil terlebih dahulu, yaitu A ke B, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Saya menandainya dengan warna merah dan hijau. Selanjutnya kita melihat node B, kemudian mundur kembali ke node A. Dengan kata lain, kita bergerak mundur dari node B, kita dapat melihat bahwa node B berhubungan dengan node D dan E selain A. Maka sudut D memiliki bobot 4 dan sudut E memiliki bobot 2. Hal ini yang menyebabkan kita memiliki sisi yang menghubungkan dengan E karena itu memiliki bobot terkecil. Selanjutnya kita akan bekerja dari sisi yang baru kita tandai dan sudutnya. Berarti kita akan memulai dari sudut E. Dari sudut E terdapat 4 buah sisi yang berhubungan dengan sudut E selain dari B, yaitu yang berhubungan dengan D, A, C, dan F. Kita dapat melihat bahwa sisi yang menghubungkan ke A merupakan sisi yang memiliki bobot paling kecil, yaitu 3. Akan tetapi kita tidak dapat menggunakannya dikarenakan dalam pembuatan tree tidak diperkenankan adanya loop. Oleh karena itu, kita akan men-skip prosesnya dan kita akan beralih ke sisi lain yang memiliki bobot rendah dan tidak akan menyebabkan loop, yaitu sisi yang berhubungan ke D yang memiliki bobot 4. Kita bekerja kembali dari D, sudut terbaru. Sayangnya semua sisi selain dari sisi E akan menyebabkan loop jika kita memilihnya, yaitu sisi yang menghubungkan ke A dan ke B. Oleh karena itu kita beralih ke sudut yang sebelumnya, yaitu sudut E, di mana di sudut E terdapat 2 option yang masih dapat kita pilih, yaitu C yang menghubungkan ke C dan yang menghubungkan ke F. Akan tetapi kita memilih yang menghubungkan ke C dikarenakan itu memiliki bobot paling rendah. Selanjutnya, kita akan mulai bekerja dari sudut C, sudut baru, yaitu hanya tersisa satu selain yang menghubungkan ke sudut E, yaitu yang menghubungkan ke sudut F dengan bobot 5. Selanjutnya, kita bekerja dari sudut F, akan tetapi sudut F dihubungkan ke sudut E akan menyebabkan sebuah loop. Kita akan melakukan cross-checking kembali kepada setiap sisi yang masih tersisa. Dan kita dapat melihat bahwa setiap sisinya akan menyebabkan loop. Maka kita dapat melihat di sini, ini adalah minimum spanning tree maksimal yang dapat kita buat. Di sini kita dapat melihat bahwa total dari sisinya atau nilai sisinya bernilai 16. Itu adalah cara untuk mencari minimum spanning tree dengan algoritma P. Berikut adalah algoritma Kruskal. Langkah-langkahnya diantaranya kita harus mencatat terlebih dahulu setiap sisi dengan bobot dan sudut yang dihubungkannya. Kita dapat menciptakan yang menggunakan tabel atau yang lainnya. Kemudian kita urutkan sesuai dengan bobot yang terkecil
dan menghubungkan sudut mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maksudnya sisi yang terkecil yang terbesar dengan persyaratan tidak terjadinya loop. Di sini saya telah membuat daftarnya dan juga saya telah mengurutkannya sesuai dengan bobotnya, mulai dari yang terkecil. Dari sini kita dapat melihat bahwa sisi yang memiliki bobot rendah adalah sisi yang menghubungkan antara sudut A dan sudut B. Tidak terjadi looping jika kita menghubungkan kedua sudut ini, maka hasilnya akan terlihat seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke sisi selanjutnya, yaitu sisi B yang menghubungkan dengan BE yang memiliki bobot 2. Kita dapat membukanya dan tidak terjadi looping. Selanjutnya kita akan melihat sisi AE yang memiliki bobot 3. Akan tetapi kita tidak dapat menggunakannya dikarenakan hal itu akan menyebabkan loop pada minimum spanning tree-nya. Kemudian kita lanjut lagi ke list selanjutnya, yaitu A yang menghubungkan A ke D. Kita dapat menggunakannya dikarenakan itu tidak menyebabkan loop pada minimum spanning tree kita. Selanjutnya kita lihat yang menghubungkan B ke D tidak bisa karena akan menyebabkan loop ADB. Kemudian kita lihat lagi D dan E, kita tidak dapat menggunakannya karena akan menciptakan loop ABED. Selanjutnya kita lihat lagi ke C yang menghubungkan C dan F. Apakah kita dapat menggunakannya? Mari kita cek. Tidak terjadi loop, dan itu merupakan bobot yang terkecil. Nah, kita dapat menggunakannya. Selanjutnya, list selanjutnya adalah yang menghubungkan C ke F. Kita dapat menggunakannya karena tidak terjadi loop. Dan yang terakhir adalah E dan F. Kita dapat menggunakannya karena itu akan menciptakan loop. Maka total dari minimum spanning tree-nya adalah 16. Sekian presentasi dari saya, Bu. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.